Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan memasuki masa uji diri, masa di mana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum minggu depan kita menerima perjamuan kudus secara online di Gereja Kristen Jawa Ceper. Sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa saya hantarkan. Puji syukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami dengan setiap berkat, rahmat, karunia, serta keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami. Dan pada saat ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu sebagai dasar uji diri kami. Di mana dalam uji diri ini kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami, kehidupan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus di minggu depan, di mana kami akan bersama-sama merayakan keselamatan oleh karena pengorbanan Sang Kristus Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah bersama kita menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengan dengar doaku. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini bait 1 dan bait 3. Mampirlah dengar doaku. Kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang menerima sabda Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat suku Baduy
Ini adalah sebuah simbol keragaman budaya. Melalui pakaian adat yang ditampilkan, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang suku tersebut, bagaimana tradisi dan budaya suku tersebut. Dan masing-masing suku memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Dan salah satu yang membedakannya adalah pakaian adat yang dikenakan. Nah, disinilah cerminan bagaimana apa yang kita pakai itu sebenarnya mencerminkan siapa diri kita. Seperti orang Jawa mengatakan, ajining rogo wisoko busono. Kita memahami bagaimana kehidupan bersama-sama dengan masyarakat, pakaian itu menjadi simbol kita yang mengungkapkan sebenarnya siapakah diri kita. Kita mengetahui, oh bapak ini adalah seorang polisi, karena beliau mengenakan seragam polisi. Oh ibu itu adalah seorang guru, karena beliau mengenakan seragam seorang guru. Oh adik itu adalah siswa SD, karena memakai seragam putih merah, dan seterusnya. Dari pakaian itulah kita mengetahui, memahami, bahwa di dalam pakaian itu ada simbol yang dalam, ada sesuatu makna yang bisa ditafsirkan di tengah-tengah kehidupan bersama, dan pakaian adalah bagian dari identitas kita. Nah, demikian pula dengan kehidupan religiositas kita. Di dalam Kolose 3 tadi tuliskan bagaimana karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Rasul Paulus menuliskan kenakanlah. Disinilah bagaimana iman itu dimaknai bukan secara hubungan kita dengan Tuhan saja, tapi juga harus diperlihatkan. Kenakanlah, artinya bukan kemudian orang Kristen mengenakan pakaian yang Kristen, orang Kristen mengenakan pakaian bergambar Yesus, tidak. Artinya kenakanlah di sini adalah kita pun juga harus bisa memancarkan sesuatu yang menjadi identitas kekristenan kita. Seperti apa yang dituliskan Paulus, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan dan kesabaran. Semuanya itu kalau kita kenakan dalam kehidupan keseharian kita, disitulah kita menjadi cerminan ajaran Sang Kristus dalam kehidupan di tengah masyarakat. Nah, sudahkah kita mengenakan ajaran-ajaran Kristus itu dalam kehidupan kita? Atau bagaimanakah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus? Apakah sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Kolose 3 ini? Mengenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesabaran, lemah lembutan, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya. Disinilah ajakan. Bagaimana kita mengenakan bukan pakaian secara sesuatu yang kelihatan, tapi kenakanlah kelemah lembutan, kesabaran, dan sebagainya sebagai bagian kita menunjukkan ini loh kasih Allah yang telah mengasihi aku, dan aku pun juga memiliki tanggung jawab menyebarkan kasih kepada sesama. Kita dipanggil untuk menerima perjamuan kudus, dan dalam perjamuan kudus ini kita pun diingatkan akan apa yang kita kenakan. Seharusnya yang kita kenakan itu bukanlah kedengkian. Yang kita kenakan itu bukanlah kesombongan. Yang kita kenakan itu bukanlah tinggi hati. Yang kita kenakan itu bukanlah dendam. Tapi hendaklah yang kita kenakan sebagai umat pilihan Allah adalah seperti apa yang diungkapkan Paulus. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan
kesabaran. Amin. Mari kita memasuki saat teduh, dan di dalam keteduhan hati kita, mari kita menguji masing-masing hati, pribadi lepas pribadi, dengan bertanya sebagai berikut. Di hadapan Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh merasa bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang jauh dari kesempurnaan karena dosa dan kesalahan yang telah kita buat? Dan apakah kita sungguh-sungguh meyakini dan menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita sebagai umat manusia yang telah ditebusnya dengan darah dan tubuh pengorbanan yang sempurna yang telah menguduskan kehidupan kita? Kemudian apakah kita mau untuk masuk dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan, di mana di dalam pertobatan itu kita dituntun oleh firman Tuhan? Dan apakah kita mau untuk hidup bersama-sama dalam keluarga Allah, dalam persekutuan gereja, di mana dalam persekutuan gereja tersebut iman kita senantiasa tumbuh di dalam kasih Allah. Marilah kita bersama-sama masuk dalam keteduhan hati, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di dalam hati dan pikiran kita sebelum kita menerima sakramen perjamuan minggu depan. Mari kita masuk dalam saat teduh, menguji diri kita masing-masing. Marilah bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sebenarnya kami tidak pantas karena dosa-dosa kami yang telah kami buat dalam kehidupan ini berada di hadirat-Mu yang suci. Akan tetapi karena kasih-Mu yang sempurna, Engkau telah menolong kami melalui pengorbanan Sang Kristus Yesus di kayu salib. Pengorbanan tubuh dan darah-Mu lah yang telah menyelamatkan kami dan mampukan kami Tuhan untuk mewujudkan syukur dalam kehidupan kami. Firman yang kami terima pada saat ini kiranya dapat menjadi dasar bagaimana kami menghayati kasih-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami dan mampukan kami mengenakan pakaian cinta kasih, pakaian kelemah lembutan, pakaian kesabaran, sehingga dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan saat ini kami menyiapkan kehidupan kami sebelum kami menerima sakramen perjamuan kudus minggu depan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami, dan kiranya sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima minggu depan dapat benar-benar memantapkan iman kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, meskipun pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, mampukan kami senantiasa berharap dan berserah hanya di dalam kuasa kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri uji diri pada saat ini, mari kita menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 40, baitnya yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, 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 Ajaib benar anugerah
Selamat mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.